Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya Ramadan tahun ini akan sangat berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, yakni dengan tidak diselenggarakannya sholat taraweh, sholat jamaah, bahkan Jumatan. Hal ini tidak lain dari adanya dampak penyebaran virus corona yang hingga detik ini belum juga ada tanda-tanda mereda. Maka demi kehati-hatian dan dalam rangka memutus mata rantai penyebarannya dan juga dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan serta mengikuti fatwa para ulama, instruksi umara, kita dihimbau untuk tidak keluar rumah dan menjaga jarak serta membatasi interaksi dengan sesama, baik di tempat umum maupun di tempat ibadah yang mulia. Namun bagi kita yang terbiasa menjaga sholat jamaah di masjid, Jumatan, bahkan menuntut ilmu maupun mengkaji Al-Quran, ketika ada uzur yang menghalangi, maka pahala tetap didapat dengan sempurna. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka Allah mencatat pahala baginya seperti amal yang dikerjakannya sewaktu ia sehat atau tidak bepergian. Al-Allamah Ibnu Utsaimin berkata, orang-orang yang mendapat uzur ditulis baginya pahala jamaah secara sempurna jika ia memang biasa sholat berjamaah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut di depan tadi. Dan wabah corona termasuk uzur syar'i yang menghalangi seseorang untuk pergi ke masjid. Maka sholat di rumah merupakan rukhsah syar'i, keringanan syariat, dan sebagai usaha untuk mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut. Al-Mawardi dalam kitab Al-Insaf beliau mengatakan, diterima alasan orang yang meninggalkan Jumatan dan sholat berjamaah karena alasan sakit tanpa adanya perselisihan di antara ulama. Juga yang meninggalkannya karena khawatir terjangkit penyakit tertentu. Juga karena adanya dalil Al-Quran tentang disyariatkannya sholat di rumah dalam kondisi khauf atau ketakutan. Allah berfirman dalam surat Yunus 87, "Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin." Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu sebagai tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Pada situasi saat ini, seorang disunnahkan sholat di rumah bersama keluarganya secara berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sholatur rajuli marrajuli aska min sholatihi wahdah." Sholatnya seseorang bersama satu orang lainnya lebih bagus daripada sholatnya sendirian. Wa sholatur rajuli ma'arajulaini aska min sholatihi ma'arajulain. Dan sholatnya seorang dengan dua orang lebih baik daripada sholatnya bersama satu orang. Wa ma kanu aksaro fahuwa ahabbu ilallah azza wa jalla. Dan apabila semakin banyak orang yang sholat bersamanya, ia disukai oleh Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dalam kondisi seperti ini, hendaknya seorang membuat musalla di rumahnya untuk dia gunakan berjamaah bersama keluarganya.
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta bahwa Muhammad bin Ar-Rabi al-Ansari pernah menceritakan, sesungguhnya Itban bin Malik biasa mengimami kaumnya, sementara beliau adalah seorang yang buta. Maka beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kondisinya gelap gulita dan banjir, sementara saya adalah orang yang buta. Maka tolong wahai Rasulullah, sholatlah engkau di rumahku di suatu tempat yang akan saya jadikan sebagai tempat sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bersabda, di mana tempat yang kau sukai? Maka ia menunjukkan pada Rasulullah suatu tempat di rumahnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana kedudukan hukum sholat tarawih yang dikerjakan di rumah? Bahwa sholat tarawih adalah amalan sunnah muakkadah untuk menghidupkan malam Ramadan, di mana Rasulullah menganjurkan kita untuk mengerjakannya sebagaimana dalam sabdanya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, mengerjakan salat di malam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dan para ulama telah ijma bahwa boleh mengerjakan sholat tarawih di rumah apabila mengerjakannya secara berjamaah di masjid akan menimbulkan masyakoh atau kesulitan, atau bahkan berpotensi membahayakan bagi jamaah lainnya. Bahkan dalam kondisi seperti ini, yang afdol hendaklah dikerjakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Para ahli ilmu menyebutkan bahwa hukum asal dari sholat-sholat sunnah termasuk taraweh itu lebih utama dikerjakan di rumah, dan hal ini berdasarkan dengan beberapa hadis yang sahih yang terkait dengannya. Di antaranya adalah sebagaimana riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Jadikanlah sebagian sholat kalian dikerjakan di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan ia sebagai kuburan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga dari Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa'alaikum bis salati fi buyutikum, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan sholat taraweh bersama para sahabatnya di beberapa malam bulan Ramadan. Namun beliau tidak melakukannya secara rutin karena khawatir akan dipahami sebagai sesuatu yang wajib dan memberatkan mereka, hingga beliau mengerjakannya di rumah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad ra'aitum alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum." Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar pada kalian selain aku khawatir hal ini akan menjadi wajib pada kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa ketika hari keempat sebelum Ramadan, beliau Rasulullah tidak sholat bersama kami. Kemudian ketika hari ketiga sebelum Ramadan berakhir, maka beliau mengumpulkan keluarga dan istri-istri beliau dan bersama orang-orang. Kemudian beliau sholat bersama kami hingga kami khawatir tidak mendapatkan al-falah. Kemudian Jabir berkata kepada Abu Dzar, "Apakah itu al-falah?" Abu Dzar menjawab, "Al-falah adalah makan sahur." Kemudian beliau tidak lagi sholat bersama kami hingga akhir bulan yang tersisa. Alhamdulillah ala kulli hal bahwa corona
di satu sisi membawa hikmah, menjadikan rumah-rumah kita penuh berkah, makmur dengan beragam amalan wajib maupun sunnah. Rumah kita menjadi ramai, tidak seperti kuburan, dengan berpuasa, sholat berjamaah, taraweh, bahkan tilawatul Quran. Maka saatnya memberdayakan semua potensi keluarga yang ada. Bergantian ayah dan anak laki-laki menjadi imam, baik dalam sholat fardu maupun taraweh. Apalagi bagi anak-anak yang mondok, taraweh bisa sebagai arena latihan mengimami sekaligus murojaah hafalan Al-Quran. Taraweh dengan membaca 1 juz pada tiap malam hingga khatam dalam 1 bulan adalah rintisan pengalaman yang patut dicoba dan bisa menghadirkan suasana berbeda yang akan memberikan kesan qiyam Ramadan ala Haramain yang sungguh sangat dirindukan. Sekiranya belum hafal Al-Quran secara keseluruhan, bisa disiasati dengan membacanya melalui mushaf Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Zakwan Maula Aisyah apabila menjadi imam bagi Aisyah di waktu sholat dalam bulan Ramadan, beliau biasa membaca Al-Quran dari mushaf. Kemudian kita punya harapan besar kepada Allah agar Ramadan kali ini, walaupun kita masih dibayang-bayangi suasana yang tidak menentu dampak dari virus corona, kita berharap, bermohon sekiranya Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Diberikannya kita taufik agar kita mampu menjalankan siyam dan qiyam imanan wahtisaban hingga kita memperoleh derajat tertinggi di sisinya berupa ketakwaan dan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kesejahteraan insya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar menumbuhkan semangat kita. Walaupun Ramadan dalam situasi lockdown, kita berharap agar Ramadan senantiasa hidup dan semoga kita mendapat keberkahannya. Amin ya dzal jalali wal ikram. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.